Ya, selamat pagi. Kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Robert. Sebelumnya kita doa sama-sama atau Pak Robert yang doa? Pak Robert doa langsung. Oke, puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan telah jadikan kami bersyukur. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan membaca sama-sama firman Tuhan. Kami belajar sama-sama firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus memberikan kami pengertian-pengertian yang baru. Dan hari ini kami akan membahas tentang mengeraskan hati. Dan kami percaya kami mendapat sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita di bulan pertama ini, bulan September ini, kita akan membahas tentang mengeraskan hati dari buku yang nanti Pak hari Minggu akan dibagikan oleh Bu Ola tentang buku eh, mengeraskan hati ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama, dan saya juga baca buku ini sangat luar biasa. Saya mendapat sesuatu juga yang baru dari buku ini. Waktu kemarin saya mulai baca, semalam saya mulai siapin, saya bilang, wow ini luar biasa nih. Banyak hal yang kita akan bahas sama-sama, amin. Nah, puji Tuhan, di dalam pelajaran ini, dalam buku ini, di situ dikisahkan tentang bagaimana di dalam Markus 6 ayat 35 sampai 34 itu bicara 44 Markus 6 ayat 35 sampai 44 berbicara bagaimana Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Kalau kita baca di situ ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ia memiliki lebih banyak sisi daripada yang dia miliki pada awalnya. Jadi di mana Yesus melakukan satu mujizat, di mana 5 roti dan 2 ikan. Nah, kemudian dari kisah itu kita lihat di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 48. Bisa ada yang baca? Markus 45, Markus 6 ayat 45 sampai 48. Markus 5 ayat berapa, Pak? Markus 6 ya? ayat Markus 5 ya? Oh. 45. Markus Maaf, Pak, kresek-kresek. Markus 5 ayat Markus 6 ayat 45 Markus 6 ayat sampai 45 48. sampai 48. Ya, siapa yang mau volunteer atau ditunjuk? Oke, silakan Bapak. Ya, Markus 6 ayat 45 sampai 48. Berikutnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Tuhan, thank you Bang Patar. Nah, di dalam kisah ini ada dua kisah terjadi. Di dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44 itu bicara tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan diberikan makan kepada 5.000 laki-laki. Kemudian di ayat berikutnya itu bicara bagaimana Tuhan Yesus ya segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu seorang pelayan. Nah, Tuhan Yesus naik perahu, murid-muridnya naik perahu dan berangkat ke seberang gitu kan, dan berpisah dengan mereka. Nah, di dalam kisah ini, di situ dikatakan bagaimana di dalam Markus 6 tadi ayat 28. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka ketika jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Nah, di situ dikatakan hendak melewati mereka. Nah, kalau kita mengira Yesus akan berjalan menuju ke arah sana dan menolong mereka,
Tuhan tidak melakukan itu, tetapi di situ dibilang melewati mereka. Nah, di dalam Markus 6 ayat 49, lagi putar ayat 49, ayat 49, Markus 6 ayat 49. Boleh tolong satu orang lagi baca? ini Bang Pitar, Ketika mereka silakan melihat lanjut. dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Bahwa itu Yesus, padahal murid-murid ini sudah bersama-sama dengan Yesus waktu di pelayanan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki di situ. Kemudian Yesus ke seberang. Nah, waktu perjalanan mereka ke seberang, di situ kan di mana Tuhan Yesus hendak melewati mereka. Dan di situ terjadi angin sekali. Jadi, mereka melihat, harusnya mereka tahu bahwa itu Yesus yang berjalan di atas air. Padahal mereka tuh sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan memberikan makan. Jadi mereka ini kalau itu Yesus yang sedang berjalan di atas air. Nah, di dalam ayat 50 sampai 51 juga dikatakan begini, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Di dalam ayat 50 dikatakan mereka terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ayat 51, lalu ia naik perahu mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercegang dan bingung. Nah, waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Nah, di dalam ayat 71 di situ dikatakan mereka sangat tercengang dan bingung. Nah, cuman saudara, mereka tercengang dan bingung, saudara. Nah, sama halnya mungkin kita sedang dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita. Lalu Yesus datang, berkata, oh ini masalahmu, ini masalahmu. Jadi saya melewati gitu aja. Dan kita akan pasti tercengang kan, melihat, kok kenapa nggak melakukan sesuatu gitu. Sudah tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, mujizat di depan kita. Nah, seperti yang Tuhan gambarkan di dalam kisah ini, saudara. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 52, Markus 6 ayat 52, Markus 6 ayat 52. Yohan, boleh baca Markus Iya, 6 boleh ayat Pak 52? Robert. Markus 6 ayat Ya, 52, silakan. sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, sebab sesudah peristiwa roti itu, mujizat Tuhan Yesus mujizat roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kata degil yaitu keras. Kata degil artinya keras. Sebab di dalam Markus 52, sebab adalah sebuah kata penghubung, dan itu menghubung di ayat 52 tadi yang kita baca dan 51. Mereka terkejut dan tercengang. Mereka terkejut dan tercengang. Itu menyimpulkan bahwa mereka harusnya tidak tenang. Harusnya tidak menunjukkan melihat Yesus berjalan di atas air. Karena mereka itu sudah tahu bahwa itu Yesus. Bagaimana mereka sudah pelayanan bersama dengan Yesus, Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid malamnya yang di danau, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Itu tercengang gitu. Ya, itu menyimpulkan mereka tidak tercengang, seharusnya tidak mengejutkan mereka untuk melihat Yesus berjalan di atas air. Mengapa mereka heran? Mereka heran bahwa itu karena kekerasan, kedegilan hati mereka. Jadi kan di dalam ini karena mereka hati mereka tetap degil, hati mereka tetap keras.
Ya, apa arti kekerasan, saudara? Kekerasan hati. Ya, seringkali kita mengira bahwa kekerasan hati itu berlaku pada seorang yang berkata Allah, orang yang bersalah mengalami kekecewaan atau dengan segala macam itu. Nah, apa arti kekerasan hati? Di dalam buku situ dijelaskan, kekerasan hati bukan hanya memberontak terhadap Allah, kekerasan hati dalam artinya yang sebenarnya adalah hubungan lebih mudah dengan alam natural dibanding dengan alam supranatural. Itu lebih terpengaruh dengan melihat situasi kondisi dengan secara alam natural dan melihat mujizat yang Tuhan sudah lakukan secara supernatural. Artinya murid-murid sudah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat secara supernatural, 5 roti dan 2 ikan. Pada saat mereka melihat Yesus, padahal itu Yesus gitu kan. Kemudian juga mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi di situ dibilang mereka lebih melihat secara natural daripada secara supernatural. Kita lebih digerakkan oleh apa yang kita lihat secara natural. Nah, kita seharusnya mencapai suatu posisi di mana kita lebih digerakkan oleh apa yang Allah katakan daripada juga saudara. Kita harus lebih menerima apa yang kita sudah lihat secara alam natural, supernatural, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat sesuatu hal yang sudah Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kita lebih fokus kepada alam natural kita, dengan situasi, dengan keadaan yang kita hadapi, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, di dalam Markus tadi, bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat 5 roti 2 ikan yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian murid-murid itu sudah melihat satu mujizat yang sangat luar biasa waktu 5 roti 2 ikan. Tetapi waktu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menyeberang sungai ke danau, mereka melihat Yesus itu berjalan di atas air gitu. Tetapi yang mereka lihat, mereka seakan-akan melihat hantu. Padahal mereka sudah bersama dengan Yesus. Jadi mereka lebih fokus kepada alam naturalnya, melihat sesuatu yang mereka lihat secara mata. Padahal mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan, yaitu 5 roti 2 ikan itu. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tapi di sini dikatakan gitu ya, di dalam ayat 50 dan 51, di dalam Markus 6 tadi, itu di situ dikatakan, nah, di dalam Markus 6 ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Padahal kan mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Tapi di dalam Markus 6 ayat 52, situ bilang gini, mereka sudah melihat itu mujizat, tetapi di situ dikatakan mereka juga belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, kata degil yaitu keras. Kata degil yaitu keras. Nah, kata sebab di situ, tadi kan di Markus 6 ayat 52 dikatakan sebab sesudah peristiwa itu. Nah, kata sebab adalah sebuah kata yang berhubung dengan itu, menghubungkan di ayat 52 dan 51. Di situ kan ayat 52 dan 51 tuh berbicara bagaimana mereka sangat terkejut dan tercengang. Padahal kan mereka sudah melihat mujizat itu yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka tentang 5 roti 2 ikan itu. Tapi hati mereka masih degil. Artinya mereka masih terkejut dan tercengang. Mereka belum percaya gitu. Nah, itu yang menyimpulkan bahwa mereka seharusnya tidak tercengang dan seharusnya tidak terkejut melihat Yesus itu berjalan di atas air. Karena kan mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa mereka masih tercengang dan terkejut? Ini sangat jelas sekali itu firman Tuhan menjelaskan, dan begitu penjelasan ini sangat luar biasa. Mengapa mereka heran? Di situ dikatakan mengapa mereka heran? Dikatakan bahwa itu karena kekerasan hati mereka, kedegilan hati mereka yang belum percaya, kedegilan dan kekerasan hati mereka. Nah, seringkali kita mengira bahwa kekerasan hati itu berlaku pada seseorang yang memberontak terhadap Allah.
Tetapi apa arti kekerasan hati itu? Nah, kekerasan hati bukan hanya memberontak terhadap Allah. Kekerasan hati dalam artinya yang sederhana adalah hubungan lebih mudah dengan alam natural dibandingkan dengan alam supranatural. Artinya kita lebih mempercayai apa yang kita lihat secara natural daripada kita melihat sesuatu mujizat secara supernatural yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tercengang dan kita kaget gitu melihat. Saya baru sadar, oh ini bicara tentang kekerasan hati. Kita lebih fokus kepada secara natural yang kita lihat daripada apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap murid-murid tentang 5 roti 2 ikan itu, saudara. Kita lebih digerakkan oleh apa yang kita lihat secara natural, saudara. Apa yang kita lihat secara natural. Nah, kita seharusnya mencapai suatu posisi di mana kita lebih digerakkan oleh apa yang Allah katakan daripada apapun juga, saudara. Amin. Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, saudara, itu yang harus kita lebih mempercayai, itu, saudara. Salah satu ciri dari hati yang keras adalah itu untuk membuat kita heran dengan kuasa Allah. Saya baru ngerti, oh ternyata kalau kita lebih memfokuskan kepada alam natural kita daripada kuasa Allah dan tercengang melihat kuasa Tuhan bekerja, berarti ada sesuatu hati kita ini masih belum beres itu. Karena apa? Kita ini sudah melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kita masih lebih fokus kepada apa yang kita lihat secara natural itu, saudara. Lebih fakta yang ada yang kita lihat. Nah, salah satu ciri dari hati yang keras itu akan membuat kita heran dan kuasa Allah, dengan kuasa Allah itu. Kita lebih mudah mengerti hal-hal natural daripada hal-hal supernatural yang diberi contoh di dalam Markus tadi ya, tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, di dalam Markus 8 ayat 1 sampai 3, Oma Sisil bisa baca Markus 8 ayat 1 sampai 3. Siap, Pak Robert. Markus 8 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hati tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Bu Sisil. Nah, di sini juga di kisah ini sama, saudara. Nah, tadi yang kita lihat dalam mujizat memberi makan 5.000 orang yang dicatat dalam Alkitab tadi, kemudian juga kita lihat hal yang sama juga di dalam Yohanes 6 ayat 5. Di situ di dalam Yohanes 6 ayat 5 juga katakan ketika melihat di mana Yesus ya berpaling kepada Yesus melihat situasi yang ada, bagaimana orang-orang yang mengikuti dia, mereka mengalami apa yang dalam pelayanan Tuhan Yesus, melihat orang-orang yang banyak, mereka yang begitu lapar, mereka sekarang sudah sekian lama mereka mengikuti Yesus. Kemudian juga Yesus berpaling kepada Filipus ketika ia melihat orang banyak itu. Yesus berpaling kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada murid-murid untuk melihat apa yang akan mereka lakukan terhadap orang-orang ini. Sebenarnya itu harusnya mereka tuh harus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Dan peristiwa yang sama terjadi juga di situ, saudara. Di peristiwa ini terjadi juga, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berpaling kepada Filipus ketika ia melihat orang banyak itu. Dan Tuhan Yesus berkata, di manakah kita akan membeli roti, saudara, supaya mereka itu dapat makan. Di dalam Yohanes 6 ayat 5, saudara. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 6 juga dikatakan begini. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, untuk mencobai murid-muridnya itu sebab ia sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Sebenarnya kisah ini Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang sama di dalam 5 roti 2 ikan itu.
Tetapi dalam kejadian yang sama ini juga, ya, di dalam Yohanes 6 ini, saudara, Tuhan Yesus waktu orang banyak bersama-sama dengan mereka, dan apa yang murid-murid ini mau lakukan? Sehingga Tuhan Yesus berpaling kepada Filipus, apa ini yang harus kamu lakukan, saudara, kepada orang banyak ini, saudara? Nah, Yesus tidak sedang menanyakan pertanyaan ini kepada Filipus untuk mendapatkan informasi, artinya, oh iya, nanti kita akan melakukan ini, nanti kita akan melakukan itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus sedang memberitakan kesempatan kepada para murid untuk bertindak dalam iman atas keadaan itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus menanyakan ini supaya murid-murid tahu, oh iya, Tuhan bisa melakukan mujizat, tapi mereka lupa, saudara, bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat 5 roti 2 ikan itu, saudara. Nah, dalam peristiwa yang sama ini, harusnya murid-murid ini sudah tahu, sudah percaya bahwa akan terjadi mujizat. Tetapi mereka ragu, saudara. Nah, di sini dikatakan murid-murid ini gagal, saudara. Artinya mereka masih belum mengerti bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat itu. Nah, kita lihat di dalam ayat 7, di dalam Yohanes 6 ayat 7. Di situ dikatakan begini, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 2 dinar, 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus katakan begini, saudara, di ayat 7, roti seharga 200 dinar aja ini nggak cukup untuk memberi makan kepada banyak orang ini, saudara. Ya, padahal, saudara, beberapa hari kemudian peristiwa ini yang sama persis terjadi. Kali ini di dalam kisah ini ada 7 roti dan yang diberi makan kepada 4.000 laki-laki. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ini, ya, bagaimana 7 roti yang diberi makan kepada 4.000 laki-laki aja itu, saudara. Artinya begini, saudara, Yesus ingin menunjukkan pada murid-muridnya untuk terlibat dalam mujizat ini. Mujizat ini sudah pernah terjadi pada saat 5 roti 2 ikan itu. Nah, kemudian terjadi peristiwa di mana 7 roti ini diberi makan kepada 4.000 laki-laki saja, saudara. Harusnya mereka sudah tahu ini bahwa Yesus bisa melakukan ini. Harusnya Filipus ini sudah tahu apa yang Yesus akan lakukan, saudara. Tetapi mereka masih ragu, saudara. Mereka masih nggak percaya akan itu, saudara. Nah, itu dikatakan bagaimana murid-murid ini, kedegilan hati mereka, hati yang keras mereka yang tidak percaya akan kuasa mujizat Tuhan yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan ini, saudara. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, saudara. Nah, kalau kita baca di dalam Markus 8 yang tadi, saudara, ayat 4, di situ dikatakan begini, saudara. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Mereka bertanya lagi di dalam Markus 8 ayat 4. Dalam tempat yang sunyi begini, di mana ada orang jual roti? Bagaimana kita bisa memberikan mereka makanan sampai kenyang? Nah, mereka gagal lagi, saudara. Padahal kan Yesus sudah melakukan mujizat 5 roti 2 ikan itu. Tetapi dalam peristiwa 7 roti dan 4.000 laki-laki yang Tuhan beri makan, mereka masih nggak percaya akan mujizat yang Tuhan lakukan. Mereka masih degil hatinya, mereka masih keras hati mereka untuk melihat mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Ya, mereka gagal lagi, saudara. Di situ dikatakan, mengapa mereka tidak mengingat akan itu, saudara? Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat itu. Nah, di sini dikatakan, ini baru beberapa hari kemudian, tetapi mereka telah lupa sama sekali dengan apa yang Allah sudah lakukan. Mereka lupa kalau Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat 5 roti 2 ikan itu. Nah, di dalam kisah ini, kenapa Yesus berpaling kepada Filipus? Apa yang kamu harus lakukan? Filipus punya pemikiran, ya 200 dinar aja kita kasih makan ini nggak cukup. Di tempat yang sunyi, yang begini, di mana lagi orang bisa menjual roti? Ada jual makanan, saudara. Jadi mereka masih khawatir, masih nggak percaya kalau mujizat itu Tuhan bisa lakukan. Mereka telah melupakan mujizat itu, saudara. Itulah kekerasan hati daripada murid-murid.
Nah, sama hal dalam kehidupan kita, saudara. Berapa banyak dari kita yang pernah mengalami sebuah mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dan mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, dan kemudian juga beberapa hari kemudian kita mengalami satu musibah yang lebih besar lagi, atau masalah yang lebih besar lagi, dan kita lupa kalau Tuhan sudah pernah melakukan mujizat yang sangat luar biasa waktu itu, saudara. Nah, kadangkala kita ini sering lupa, padahal Tuhan Yesus pernah menolong kita dengan mujizat yang sangat luar biasa. Waktu kita mengalami satu masalah persoalan, kita lupa kalau yang lalu Tuhan pernah melakukan hal yang sangat luar biasa. Tapi waktu kita menghadapi satu masalah persoalan, kita mulai melihat secara natural itu, secara fakta, secara keadaan. Mungkin kita melihat contoh misalnya, aduh penyakit saya begini, aduh keuangan saya begini. Padahal yang dulu Tuhan pernah melakukan mujizat itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa kalau Tuhan pernah melakukan itu. Nah, itu dibicara tentang kekerasan hati kita yang nggak percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang lalu yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi saya percaya pagi hari ini, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, waktu mereka telah melihat mujizat 5 roti 2 ikan itu terjadi, dan terjadi peristiwa tentang 4.000 orang yang Tuhan Yesus beri makan dengan 7 roti itu, mereka masih nggak percaya. Mereka masih mencari-cari, wah 200 dinar mana cukup nih mau beli roti. Dan tempat ini tempat yang sepi, mana ada sih orang jual roti. Padahal mereka lupa itu, padahal Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat yang sama waktu 5 roti 2 ikan itu. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita. Bicara tentang kekerasan hati kita, kita lebih fokus kepada alam natural. Alam natural itu melihat secara nyata keadaan situasi yang ada di depan mata kita. Padahal secara supernatural Tuhan sudah melakukan sesuatu hal yang besar di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa kalau Tuhan pernah melakukan mujizat yang dulu, dan waktu sekarang ini kita menghadapi persoalan, kita lupa kalau Tuhan pernah melakukan jauh lebih besar lagi, saudara. Saat ini, saudara. Karena yang kita lihat, kita fokus kepada natural itu, keadaan yang kita hadapi, saudara. Nah, kemudian keesokan harinya sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita masih melihat, aduh kok begini, kenapa ya persoalan saya begini, kok kenapa ya keadaan saya begini. Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat yang lalu dalam kehidupan kita, dan kita lupa itu, saudara. Nah, itu bicara tentang kekerasan hati kita, saudara. Itu adalah kekerasan hati kita. Jadi kekerasan hati itu yaitu kita nggak percaya akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita lebih tercengang dengan melihat, oh, kok ini begini ya? Kita lebih kaget melihat sesuatu. Sebenarnya tuh gini loh. Sebenarnya begini, saudara. Kalau kita sering bersama dengan Tuhan Yesus, waktu kita menghadapi persoalan apapun, kita nggak usah kaget, nggak usah tercengang gitu. Karena apa? Yesus sudah melakukan hal yang sangat luar biasa, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu hal yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Artinya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, selalu bersama dengan Tuhan Yesus, dan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, kita nggak perlu lagi tercengang, nggak perlu lagi kaget, saudara. Amin. Tetapi yang kita lihat, wah Tuhan sudah melakukan, kita akan lebih dari hati ini akan keluar sesuatu kepercayaan yang semakin yang luar biasa, saudara. Amin, saudara. Nah, itulah yang bicara tentang kekerasan hati kita. Nah, dalam Markus 6 ayat 15 sampai 17, Markus 8 ayat 15 sampai 17. Ada yang bisa baca? Saya bacalah Pak Robert. Ya, silakan, Bu Ruth. Markus 11 Markus 8. ayat Markus Markus 8 8 ayat 15 sampai 17. nggak bisa di-scroll ini. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir
seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar?" Aduh, Oke, thank you Bu, cukup. iya ini Kamu bergerak Cukup, terus. cukup. Ya, oke, sampai 17. Nah, di sini Yesus menegur pada murid-muridnya di situ, saudara. Sekali lagi Yesus sedang berbicara tentang kekerasan hati mereka. Di situ Yesus berkata gitu kan. Di situ Tuhan Yesus berkata, belum juga kamu paham dan mengerti. Telah degilkah hatimu? Yesus sedang berbicara tentang kekerasan hati. Yesus memberikan penjelasan sedikit lebih banyak tentang apa itu kekerasan hati. Itu artinya tidak memahami atau mengerti, saudara. Mereka belum memahami dan belum mengerti, padahal banyak Tuhan sudah melakukan mujizat itu tentang 5 roti 2 ikan itu. Ini sesuatu hal bagaimana Tuhan untuk mengingatkan kepada mereka, saudara, kepada murid-muridnya. Nah, kemudian juga di dalam ayat 18 dan 21, kita lanjut ya, ayat 18 21. Ayat 18 sampai 21. Ya, saya baca ya, Pak Robert. Ya, silakan Bu Sisil. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Thank you, Bu Sisil. Ini lagi Yesus menerangkan kepada murid-muridnya. Masihkah kamu belum mengerti? Artinya, kok kenapa nih kamu masih degil hati kamu? Kok hati kamu ini kata degil atau keras? Mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan sudah lakukan tentang 5.000 roti, 5.000 orang yang Tuhan beri makan, 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi dalam peristiwa yang 7 roti itu kepada 4.000 orang, mereka masih ragu gitu. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka. Begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan, dalam pelayanan itu, saudara. Tapi murid-murid ini masih degil hatinya. Mereka masih mengeras hatinya. Mungkin mereka berkata gini, siapa sih nih orang ini? Kok dia bisa melakukan ini? Mereka masih meragukan. Mungkin mereka melihat secara karakter Yesus. Mereka melihat, kan Yesus ini tukang kayu. Kok bisa sih ada mujizat seperti ini? Kok bisa sih begini? Mungkin murid-murid ini bertanya-tanya. Itu yang membuat kekerasan hati mereka, saudara. Amin. Nah, dalam kehidupan kita juga, saudara, yang saya bilang tadi, Tuhan tuh sudah banyak melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita tuh nggak usah, harusnya kita sudah tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang lalu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Harusnya kita harus tahu itu, saudara. Tapi seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa dengan apa yang kita lihat secara natural, masalah-masalah kita. Kita lebih fokus kepada secara natural itu. Masalah persoalan yang ada di depan kita. Padahal Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar secara supernatural itu, saudara. Amin. Biarlah pagi hari ini kita semuanya mengerti bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Di situ kata mengeraskan hati ini sangat luar biasa yang saya baca. Itu bagaimana kita tidak mempercaya akan kuasa, meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bicara tentang apa? Tentang kekerasan hati kita, saudara. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, amin. Dan Tuhan bisa sanggup melakukan jauh sebenarnya lebih besar mujizat dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini
Kita teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita semakin mengerti, jangan meragukan kuasa Tuhan itu. Amin. Jangan keraskan hati kita, apa sih, masa sih? Padahal kan Tuhan sudah menolong kita, saudara. Yang lalu Tuhan sudah menolong kita. Masa saya selalu sama cewek begini, selalu ngomong gini, masa sih ya, Tuhan nggak bisa melakukan jauh lebih besar? Yang lalu Tuhan pernah tolong, masa sih sekarang Tuhan nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih besar? Tuhan pasti melakukan lebih besar, jauh lebih besar daripada yang lalu kita ngalamin. Itu saya sama cewek itu sering ngomong begitu. Dulu Tuhan pernah tolong kita begini. Masa yang kita hadapi ini hanya begini aja, Tuhan nggak pernah tolong. Jauh lebih besar, Tuhan sanggup menolong kita. Ini yang kita sering lakukan. Saya sama cewek sering ngomong, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar. Karena apa? Percaya akan kuasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Supernatural itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Biarlah pagi hari ini, jangan keraskan hati kita. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apapun juga yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sorry, mungkin ngomong kita kayak kereta api ya, saya ngomong ya cepat banget. Sorry. Puji Tuhan, thank you Pak Robert, puji Tuhan. Saya percaya kita semua pagi hari ini terima berkat, amin. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau bukakan lagi buat setiap kita. Bahwa ternyata bicara kekerasan hati bukannya ini ya Pak Robert ya, bukannya memberontak atau itu aja gitu ya, tetapi tidak percaya ya, ketidakpercayaan itu juga bicara tentang kekerasan hati. Padahal udah sering. Siapa di sini yang belum pernah ngalamin kebaikan Tuhan, tapi sering meragukan waktu kena masalah, masih meragukan, Tuhan mau tolong saya nggak ya, gitu ya. Tuhan mau sembuhkan saya nggak ya, gitu ya. Ternyata itu termasuk dalam kekerasan hati. Ternyata kita semua pernah dan sering keras hati. Waktu kita ngalamin masalah, ya, kita meragukan firman Tuhan. Kita nggak percaya sama firman Tuhan. Itu termasuk dalam kekerasan hati. Makanya ada tertulis, karena kita udah lahir baru, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang harus kita renungkan firman Tuhan, bukan masalah kita, tetapi apa yang menjadi fokus kita, itulah kita. Lalu firman Tuhan juga katakan, karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Ya, masalah kita kelihatan. Apa yang kita hadapi itu di bumi itu kelihatan, tapi firman Tuhan katakan itu sementara. Tuhan suruh kita apa? Fokus sama yang nggak kelihatan. Firman Tuhan nggak kelihatan, saudara. Maksudnya Ibrani 11 tadi ayat yang pertama, ya, saudara. Firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau harapan kita, pengharapan kita tidak kelihatan, puji Tuhan, itu namanya iman. Amin. Jadi kita sama-sama kembali pagi hari ini, cek hati kita. Adakah kekerasan hati? Yaitu apa? Enggak percaya. Enggak enggak sadar rohani gitu loh. Padahal udah sering ngalamin pertolongan Tuhan. Udah sering melihat mujizat Tuhan. Udah sering dengar dan lihat perkara-perkara yang rohani. Tapi tetap masih kurang percaya. Itu pun termasuk di dalam kekerasan hati. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama bertobat. Amin. Kita sering meragukan hal itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Karena saya percaya Tuhan mau kita semua mengalami janji-janjinya. Seluruhnya, semuanya yang dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Itu adalah warisan dan bagian di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Thank you sekali lagi Pak Robert. Kita semua diberkati. Hari Minggu kita bagi-bagi bukunya ya.